Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-21 dan akan kita renungkan ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di pelajaran sejarah kita sama-sama pernah belajar bahwa sebelum negara kita ini merdeka, ada bangsa-bangsa lain yang datang untuk menjajah. Misalnya saja ada bangsa Eropa dan juga bangsa Belanda. Ketika mereka menjajah negara kita, sebelum negara kita ini menjadi negara yang merdeka, rakyat Indonesia banyak yang diperlakukan seperti budak. Mereka dipaksa bekerja, mereka mendapatkan penyiksaan dan juga kekerasan dari para penjajah yang datang. Dan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan orang-orang Israel kuno yang punya kelas sosial. Ada orang-orang yang terkelompok dalam kelas sosial elit atau orang-orang kaya, orang-orang yang berada. Tapi ada juga kelompok orang-orang yang miskin dan menjadi budak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang kita baca merupakan peraturan yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel, khususnya bagi mereka yang punya budak di dalam kehidupan mereka. Aturan yang diberikan dalam bacaan kita pada saat ini terkait dengan hak atau sesuatu yang harus diberikan dan didapatkan oleh seorang budak daripada majikannya. Dalam bacaan kita ditegaskan bahwa setelah seorang budak ini bekerja selama 6 tahun, maka tahun yang ke-7 budak ini harus dibebaskan. Kalau budak ini selama bekerja hanya seorang diri, dia akan dibebaskan seorang diri saja. Tapi kalau dia berkeluarga, maka anak dan istrinya pun ikut dibebaskan dari perbudakan. Kecuali kalau budak ini bersama dengan keluarganya begitu mencintai majikannya sehingga dia tidak mau dibebaskan atau dia tidak mau dimerdekakan, maka budak dan juga majikan atau tuannya akan membuat tanda di telinganya akan ditusuk, telinga budak akan ditusuk, dan tanda tusukan itu menjadi bukti bahwa budak ini akan menjadi budak selamanya dalam kehidupan majikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang ada budak dan ada majikannya ini diatur supaya orang-orang Israel yang punya budak ini tidak bersikap seenaknya kepada budak-budak yang mereka punya. Kenapa sampai budak hanya bekerja selama 6 tahun, lalu kemudian pada tahun yang ke-7 mereka akan dibebaskan? Dasarnya aturan ini ada ketika budak harus dibebaskan setelah 6 tahun bekerja atau pada tahun yang ke-7 supaya membatasi jumlah budak, membatasi jumlah orang yang akan menjadi budak pada saat itu. Jadi harus ada jumlah yang dibatasi supaya orang tidak berlomba-lomba, orang tidak melakukan banyak hal atau banyak cara untuk menjadi budak. Kenapa sampai orang berlomba-lomba untuk menjadi budak? Karena budak pada saat itu untuk orang-orang yang kelas sosialnya rendah, yang miskin, itu mereka menjadi budak supaya mereka bisa mendapat uang, mereka menjadi budak supaya mereka bisa mendapatkan makanan dan juga perlindungan. Kalau tidak ada aturan yang membatasi, jangan sampai orang bisa pengen jadi budak karena tadi budak ini pekerjaan, orang bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan makanan dan juga perlindungan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peraturan ini diberikan oleh Allah tidak berarti Allah itu senang atau menyetujui dengan perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi ketika Allah memberikan aturan ini, Allah menginginkan supaya bangsa Israel yang memiliki budak tidak memperlakukan orang-orang yang mereka pikir atau mereka rasa itu punya kehidupan sosial yang lebih rendah daripada majikan, itu bisa memperlakukan orang lain dengan seenaknya.
Aturan ini dibuat, aturan ini diberikan oleh Allah supaya orang-orang Israel itu bisa menjaga hubungan baik dengan siapapun tanpa memandang dia kaya, dia miskin, dia berada atau tidak. Ketika aturan ini ada, ini juga supaya orang Israel bisa memperlakukan orang lain dengan baik, tidak menyiksa dan tidak berbuat kasar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan kita manusia itu tidak merdeka karena manusia terikat dengan dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus sudah datang, dia mengalami peristiwa salib. Dengan peristiwa salib, Tuhan Yesus menebus dosa kita dan kita manusia menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita dari dosa, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Dengan menghargai sesama, kita menjaga kehidupan yang telah diberikan kepada kita menghargai orang lain, kita memperlakukan orang lain dengan baik dan juga dengan cara-cara yang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, negara kita, bangsa Indonesia ini sudah merdeka selama 75 tahun. Dan sebagai bangsa yang merdeka, orang-orang yang hidup di tanah yang merdeka, manusia-manusia yang telah dimerdekakan juga oleh Kristus, maka kita harus menjaga kemerdekaan yang telah kita dapatkan dengan penuh tanggung jawab. Mari sama-sama kita menjaga kemerdekaan yang telah kita dapatkan dan kita rasakan. Mari kita melakukan proses untuk terus menjaga kemerdekaan dan kebebasan yang kita telah dapatkan dari Kristus dengan terus menjaga hidup yang baik, menghargai sesama, bertoleransi dengan sesama, dan juga mari sama-sama kita rajin belajar. Semua itu kita lakukan untuk menjaga apa yang sudah Kristus berikan kepada kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.